Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu, 2 kali kita ketemu dengan Al-Mukarram Abi Saifuddin Ibrahim, tetapi pada sore hari ini saya tidak bisa bertemu dengan beliau karena punya kesibukan masing-masing. Beliau kesibukan dengan pelayanan dan saya juga kesibukan dengan pelayanan saya karena ada sesuatu yang harus saya lakukan. Dan saya sekarang ini berada di sebuah tempat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa sih yang ingin saya bahas? Dan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu, di mana 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan Bapak Ibu, di sebuah hadis dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah pesan yang sangat mengejutkan kepada para sahabatnya. Apa pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Perhatikan baik-baik agar saudara kita dari seberang tidak lagi memfitnah atau menghina serta mencaci maki apa yang sedang terjadi pada akhir zaman ini. Sebagaimana kita ketahui, di akhir zaman Bapak Ibu akan banyak orang yang murtad, baik dari agama seberang maupun dari agama Nasrani. Itu terjadi silih berganti. Dan lagi pada masa bergulir Bapak Ibu, yang dari Kristen masuk agama Islam, dari agama Islam pun demikian masuk ke agama Kristen. Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah hadis 15 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah pesan yang mengejutkan. Di sebuah hadis dikatakan, la tattabi'unna sananan alladhi min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabban la tabaghtumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala famanna. Saya ulangi lagi Bapak Ibu hadisnya. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhrin dhabba la tabaghtumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Artinya Bapak Ibu, Rasulullah SAW, Muhammad SAW sungguh, beliau bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, kami di sini Bapak Ibu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, Nabi Muhammad yang saya maksud menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadis sahih Bapak Ibu, hadis sahih, bukan hadis yang lemah. Kalau saya melihat Bapak Ibu, satu-satunya saya melihat dan saya menjumpai sebuah hadis, satu-satunya hadis yang pernah saya jumpai adalah hadis riwayat Bukhari Muslim ini adalah benar-benar terjadi saat ini. Satu-satunya hadis yang menurut saya, yang saya jumpai, yang saya baca, yang pernah saya baca Bapak Ibu, hadis yang tergenapi Bapak Ibu, hadis yang saya bacakan barusan. Maknanya apa Bapak Ibu? Orang Kristen, orang Islam sekarang ini berbondong-bondong percaya kepada Yesus, berbondong-bondong masuk Kristen, mengikuti jejak Nasrani, mengikuti jejak Yahudi. Itu kalau dikatakan dalam sebuah hadis.
Nah, dikatakan dalam sebuah hadis 15 abad yang lalu Nabi Muhammad bersabda seperti itu, Bapak Ibu. Lalu kita melihat di dalam Bible, back to Bible, Bapak Ibu. Kenapa umat Islam mengikuti umat Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta? Kalau kita kembali ke Bible, kembali ke Alkitab, kita baca Alkitab, Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab itu ada 3 hal yang paling penting. Apa itu 3 hal yang paling penting? Dalam Alkitab ada petunjuk bagi manusia, hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Di situ tidak dikatakan hudalin nasara wa hudalil yahuda. Di situ tidak ditulis, Bapak Ibu, bahwa di dalam Alkitab ada petunjuk bagi umat Nasrani ataupun petunjuk bagi umat Yahudi. Tetapi di situ dikatakan hudalin nas, ada petunjuk bagi manusia. Itu pertama, semua orang, saudara dan saya, kita butuh petunjuk supaya kita tidak tersesat. Apalagi sekarang kita jalan kemanapun, ke sebuah daerah, ke sebuah desa, ke sebuah kota, kita pun butuh petunjuk. Kalau tidak tersesat, Bapak Ibu. Di jalan raya kalau kita tidak ada petunjuk, tidak ada GPS, kita bisa tersesat. Dan kita bisa ditabrak oleh orang lewat samping, lewat depan, bahkan lewat belakang. Dan kita bisa menyusahkan banyak orang ketika terjadi tabrakan. Kenapa? Tidak ada petunjuk. Maka Yesus datang, Yeshua HaMasyiah datang ke muka bumi ini, Bapak Ibu. Dia memberikan petunjuk kepada saudara dan saya. Petunjuk yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, bukan saja untuk orang Nasrani, Kristen, dan Katolik, orang Yahudi, tetapi kepada umat manusia. Siapa saja yang mengikuti petunjuk itu, maka orang itu tidak akan tersesat, tidak akan bertabrakan satu sama lain, tidak akan menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Karena ada petunjuk. Petunjuk langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Adonai Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, Jesus Christ. Jalan menuju ke surga. Bila tidak ada jalan, kita tidak tahu jalan menuju ke surga. Sehebat apapun dalam sehari kita mencari jalan itu, maka jalan itu tidak akan kita temukan, Bapak Ibu. Kenapa? Kita ini manusia, orang yang cepat lupa, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Sementara untuk kita bisa masuk ke surganya Tuhan, itu dibutuhkan, Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya kekudusan. Dan dibutuhkan orang yang membawa, ada pribadi yang membawa kita ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang berbondong-bondong mencari Alkitab, mencari jejak Nasrani? Karena umat manusia saat ini sejak zaman digital, Bapak Ibu, mereka melek, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, menemukan satu kebenaran bahwa di dalam Bible ada cahaya yang menerangi. Nuron linnas, bukan nuron lin nasara wa nuron lil yahuda. Bukan cahaya untuk umat Nasrani ataupun cahaya untuk umat Yahudi, tetapi nuron linnas, cahaya untuk manusia. Kita melihat semua saudara dan saya, semua orang, semua manusia membutuhkan cahaya. Ini makanya, Bapak Ibu, orang mengikuti jejak Nasrani dan jejak orang Yahudi menuju ke surga itu butuh cahaya, butuh petunjuk. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang sangat penting juga adalah pengajaran dalam Bible, Bapak Ibu. Ada pengajaran yang luar biasa, di mana pengajaran yang satu ini tidak ada di kitab suci manapun. Apa itu evangelis? Banyak orang tahu, mengerti, memahami. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang paling hebat, Bapak Ibu, kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang pintar, bila menemukan di dalam Alkitab, kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menganiaya kamu, ini adalah kata-kata yang luar biasa, yang tidak sembarangan orang bisa menangkap kata-kata ini. Tetapi ketika hati dan pikirannya dibukakan, maka orang itu akan melihat kedahsyatan luar biasa ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Kristen, ajaran Kristus. Kenapa? Ajaran Kristus, Bible adalah ajaran langsung turunnya dari Tuhan. Maka tidak pernah Anda temukan di dalam Bible satu ayat pun di mana kita disuruh membunuh orang yang satu iman. Tidak ada dalam Bible.
Di mana dalam Bible tidak pernah disuruh kita membenci musuh. Bahkan Bible menyuruh kita untuk merangkul musuh, berdoa bagi musuh, mengasihi musuh. Di dalam Bible tidak pernah dikatakan cacilah musuhmu, cacilah orang yang tidak seiman dengan kamu, cacilah orang yang tidak seagama dengan kamu. Tidak kita temukan dalam Bible. Yang kita temukan apa? Kasihilah musuhmu, doakan mereka. Doakan orang yang menganiaya kamu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab. Makanya ada banyak sekarang orang dari agama seberang itu mengikuti jejak Nasrani, jejak Yahudi. Menemukan jalan keselamatan, masuk ke surga, percaya kepada Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Salah satunya Abina Al-Mukarram Saifuddin Ibrahim. Beliau mantan guru besar Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ada banyak lagi. Siapa? Yusuf Roni, Ustadz Yusuf Roni. Kalau Anda mengetik di YouTube, Ustadz Yusuf Roni keluar. Beliau orang yang juga yang sangat hebat. Ada banyak lagi Bapak Ibu. Mereka ini adalah dari agama seberang menuju kepada kehidupan yang kekal, percaya kepada Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Alkitab 2000 tahun yang lalu mencatat di dalam Injil Matius 19 ayat 30. Dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang pertama. Artinya Bapak Ibu, kita melihat ada banyak saat-saat ini orang yang menyangkal Yesus. Mereka masuk ke agama seberang. Rata-rata, sebagaimana Abi Saifuddin pernah katakan, dan sering Abi Saifuddin katakan, apabila seseorang sudah meninggalkan Yesus, maka hidupnya amburadul. Hidupnya penuh dengan kebencian, hidupnya penuh dengan kemunafikan, hidupnya penuh dengan kefasikan. Kenapa? Tidak ada lagi petunjuk, tidak ada lagi cahaya, dan tidak ada lagi orang atau pribadi yang membimbing, yaitu Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harapan saya, ayo, saya mengajak saudara semua, ayo percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Shalom.